Baik, saya mengulangi live saya karena tadi agak terganggu. Selamat malam pemirsa Biro News. Dimanapun kalian berada, salam jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak, mengudara di grup politik Biro News pada malam hari ini. Pada malam hari ini, saya akan berbicara terkait dengan live-nya Saudara Bobi 2 atau 3 hari yang lalu. Pertama, saya mau meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Yang ketiga, Kapolri. Yang keempat, Kapolda NTT. Yang kelima, Kejaksaan Tinggi NTT. Yang keenam, Polres Belu, dalam ini Kapolres Belu. Dan yang ketujuh adalah Kejaksaan Negeri Atambua. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, terkait dengan live-nya Saudara Bobi, terkait dengan berbicara terkait dengan proyek, sebagai elemen masyarakat Kabupaten Belu yang tiap hari mengikuti sistem pemerintahan ini, dengan terang benderang Saudara Bobi menyampaikan bahwa berbicara tentang proyek, kuat dugaan saya sebagai masyarakat biasa, kuat dugaan, di garis bawah kuat dugaan, bahwa selama ini dalam pemerintahan ini, kuat dugaan saya bahwa proyek-proyek yang berjalan di pemerintahan kali ini syarat akan KKN. Kenapa saya berbicara begitu? Karena Bobi sendiri membongkar contoh bicara proyek saja. Seperti yang Bobi sampaikan. Ada bupati, ada wakil bupati, ada ULP, ada pejabat PU. Terus tiba-tiba bocor, membuat Bobi tidak puas, Bobi menyampaikan ke publik. Dan oleh karena itu saya meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kalau bisa, dan kepada Mabes Polri, kita jangan hanya fokus terkait dengan permasalahan ini mantan Kadit Propam Mabes Polri yaitu Bapak Ferdi Sambo, tapi berbicara juga terkait dengan di daerah perbatasan ini, bagaimana pekerjaan-pekerjaan proyek ini yang disinyalir dan dugaan kuat bahwa syarat akan KKN. Karena siapa senang, misalnya pemimpin itu pemerintah senang sampai dia tinggal tunjuk saja ini kerjaan. Artinya bahwa sistem pelelangan itu cuma formalitas. Maka yang terjadi seperti gugat-menggugat ini, saya sinkronkan. Contoh hari ini yang mungkin ada di PT UN terkait dengan proyek. Yang dimana orang perankingan misalnya di atas dengan tawaran rendah, dia bisa kalah. Tapi terima kasih kepada Saudara Bobi sudah membuka pola pikir kami untuk berpikir dan kami menjelaskan kepada masyarakat. Wan Berloa, pejuang BG jago siaran tentang Mike Wako. Terima kasih Nai, kita akan bermain di sini. Saya tahu bahwa kau ini berada di Benoka sana, saya sangat tahu kau ini. Tapi biarlah, karena itu hobi kau. Santai. Tapi permasalahan yang Bobi sampaikan ini akan kami kejar terus. Indikasi kami kuat. Proyek yang berjalan di Kabupaten Belu ini kuat dugaan bahwa syarat akan KKN. Oleh karena itu kami minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turun. Terlebih kepada APH. Dan kepada Kejaksaan maupun Polri, tolong ini juga bisa diperiksa.
Kenapa saya bicara begini? Berdasarkan live-nya si Bobby itu jelas. Bobby minta proyek. Yang ada di situ cuma bupati, wakil bupati, ULP dengan PLT, PU. Terus tiba-tiba bocor. Karena bocor ada akun palsu yang disinyalir oleh Bobby antara mereka 5 yang ada di situ. Salah satu menggunakan akun palsu. Keluar dari media sosial yang mengatakan si Bobby modal skop dan segala macam minta proyek Hot Mix. Maka terjadilah kemarin si Bobby live. Bobby menyampaikan. Oleh karena itu kami sebagai masyarakat biasa mempertanyakan, berarti sistem pekerjaan proyek di Kabupaten Belu syarat akan KKN. Kuat dugaan karena itu ditunjuk-tunjuk saja untuk kerja. Bicarakan langsung ditunjuk-tunjuk saja. Artinya kuat sistem pelelangan itu kuat dugaan bahwa itu cuma formalitas. Orangnya sudah ada. Maka hancurlah kabupaten yang kita banggakan ini. Oleh karena itu saya meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, tolong main-mainlah di kabupaten tercinta ini, tolong lihatlah. Kalau bisa tolong lihat tuh siaran-siaran di YouTube atau live-nya si Bobby itu bisa menjadi pintu masuk. Ini yang menjadi catatan kritis. Saya secara pribadi harus berterima kasih kepada saudara Bobby. Dia berani mengungkapkan. Artinya sekali lagi ketika dia meminta proyek ini, yang ada ketika itu dia hanya berhadapan dengan bupati, wakil bupati, ULP dan PU. Luar biasa. Saya juga berpikir, berarti selama ini proyek-proyek yang terjadi saat ini, kuat dugaan saya bahwa itu syarat akan KKN hari ini. Kalau sudah kuat dugaan syarat akan KKN, karena apa? Seperti Bobby ceritakan itu dia merasakan sendiri caranya dia bagaimana dia meminta, caranya bagaimana ini. Oleh karena itu kami juga mengharapkan kalau bisa ini Komisi Pemberantasan Korupsi main-mainlah ke Kabupaten Belu ini, lihat. Dari siaran Bobby itu bisa menjadi pintu masuk untuk melihat kejadian yang ada di Kabupaten Belu ini. Kuat dugaan kami, kenapa kami bilang begitu? Berarti proyek-proyek itu sudah ada orangnya. Pekerjaan proyek ini sudah ada orang yang mau siap saja ini kau kerja sekian-sekian ini, sudah ada orangnya ini, kuat dugaan saya ini sebagai masyarakat ini. Nanti lelang itu sudah tenang saja, kuat dugaan saya bahwa itu juga formalitas saja. Pasti kok. Karena apa saya bilang begitu? Maka terjadilah gugatan yang di PT UN terkait dengan proyek tersebut. Banyak yang terjadi. Bagaimana orang yang penawaran rendah, perankingan di atas tiba-tiba gugur. Disinkronkan lagi dengan live-nya Bob, sudah jelas. Oleh karena itu kami minta kepada APH, KPK sekaligus masuk. Itu harapan kami.
Maka hari ini orang sibuk dengan kenaikan BBM. Di perubahan ini pemerintah sibuk juga dengan mau bilang mau pinjaman daerah yang 150 miliar. Dari kami baca pinjaman daerah itu dititik beran untuk jalan. Jalan berarti proyek. Infrastruktur berarti proyek. Tempat sampah berarti proyek. Mudah-mudahan live saya malam hari ini dinontonlah sama bapak-bapak penegak hukum atau dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya sangat senang ketika ikuti live. Kalau bisa sinkronkan juga dengan live-nya Saudara Bobi terkait proyek dan segala macam. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya penasaran dengan isi dan live daripada Saudara Bobi itu membuka wawasan saya berpikir agak jauh. Agak jauh dan agak ekstrim dan agak negatif di situ. Seperti begitu ya prosesnya. Ada tanda tanya saya besar terkait dengan proyek dan segala macam. Sekali lagi di akhir live saya ini, saya mudah-mudahan terkait dengan pekerjaan proyek ini, yang kuat dugaan saya syarat akan KKN. Saya minta sudah saatnya ini dibongkar. Saya minta Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK hadir di Kabupaten Belu. Kejaksaan Negeri Atambua, Kejati NTT, kalau bisa tolong ini diaudit semua pekerjaan proyek. Oleh karena itu dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahak, sebelum saya akhiri live saya, terima kasih kepada Om Bobi yang sudah live dan sudah menyampaikan unek-uneknya dan membuka pola pikir kami untuk berpikir lebih ekstrim dan lebih jauh ke depan. Sebelum saya akhiri live saya juga mau mengucapkan kepada keluarga besar Belu yang ada di Lembata, yang hari ini penerimaan Persab Belu mewakili Kabupaten Belu ini, mewakili masyarakat karena masyarakat yang kumpul uang memberikan dukungan. Sangat kami sebagai masyarakat Kabupaten Belu, walaupun kami tidak hadir, kami merasa merinding dengan penyambutan yang luar biasa. Di tengah keterbatasan anak-anak Persab, manajer dan ofisial mereka, dengan semangat mereka untuk pergi untuk mengharumkan nama Kabupaten Belu dalam laga yang ada di Lembata sana. Walaupun dengan kekurangan dan keterbatasan, tapi semangat mereka dan didukung dan disambut oleh masyarakat yang ada di sana, itu menjadi satu kekuatan bagi Manu Aman Lakan untuk berlaga dalam Eltari Cup 2020 ini. Walaupun di sini pemerintahnya diam-diam saja, tanpa ada sumbangan apa-apa, tapi masyarakat pencinta bola yang ada di Kabupaten Belu, yang cinta akan Persab Belu, kami tetap akan mendukung. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Selamat malam, senantiasa Tuhan menyertai dan membimbing langkah hidup kita semua.